Hubungan antara sejarah dengan budaya tidak bisa dipisahkan. Keduanya ibarat dua sisi koin. Sejarah adalah proses manusia mengenal lingkungan dari masa lalu untuk masa depan. Lalu hasil dari pengamatan tersebut menjadi budaya yang melekat pada para pelakunya. Sendang Gede berada di wilayah Desa Wisata Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, adalah sumber mata air kuno yang disakralkan dan vital bagi kehidupan warga, terutama untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Legenda menyebutkan sendang ini dulunya sangat besar dan ditutup menggunakan kepala kerbau serta gong untuk mencegah Semarang menjadi rawa. Pada awalnya, di lokasi Sendang Gede ada sumber air yang sangat besar sehingga membuat masyarakat khawatir jika sumber tersebut semakin lama akan membanjiri lingkungan sekitar hingga menjadi rawa. Kekhawatiran tersebut membuat masyarakat berinisiatif untuk menutup sumber tersebut dengan sebuah gong dengan tujuan untuk menyumbat air yang keluar dari sumber. Tetapi setelah ditutup dengan gong, sumber tersebut masih mengeluarkan air sehingga masyarakat memanfaatkan air yang mengalir itu untuk dibuat sendang yang sampai saat ini dikenal dengan nama Sendang Gede. Pada mulanya bangunan yang berada di Sendang Gede masih sederhana, hanya ditambah menggunakan kayu dan lantainya pun juga terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari sekitar sendang. Karena disakralkan di Sendang Gede ini juga terdapat larangan yang antara lain. Dilarang mencela air atau apa saja yang ada di sendang pengunjung, tidak diperkenankan mencuci alat-alat rumah tangga atau alat masak di sendang. Apabila pengunjung bergurau, disarankan jangan sampai membuat teman atau anak menangis. Bila ada yang menangis, agar diajak keluar dari sendang atau diajak pulang. Apabila pengunjung ingin mengambil air untuk dibawa pulang, sebelumnya harus mengetahui juru kunci. Apabila pengunjung melihat apa saja yang sekiranya aneh, disarankan untuk diabaikan atau jangan diganggu. Sendang ini berkaitan erat dengan cerita Mbah Nyai Sekar Sari dan Saryani, santri Ki Ageng Selo yang ditugaskan mengelola perairan di wilayah Kandri. Sebagai wujud syukur atas air yang melimpah, warga rutin mengadakan tradisi nyadran kali atau nyadran sendang di lokasi ini, yang melibatkan arak-arakan hasil bumi dan kepala kerbau. Prosesi kirap budaya nyadran kali atau sendang diawali dengan pengambilan air dari 7 sumber mata air berbeda yang ada di wilayah Desa Wisata Kandri. Kegiatan ini dilakukan sehari sebelum pelaksanaan kirap. Untuk selanjutnya, air tersebut disemayamkan selama 1 malam di rumah sesepuh atau ketua RW atau dinamakan rumah Palereman. Baru keesokan harinya air tersebut dikirap dari Sendang Kidul menuju Sendang Gede, yang berjarak kurang lebih 900 meter, yang diiringi oleh properti yang antara lain kepala kerbau, gong, jadah, gunungan buah, dan polowijo, nasi bakul dan daun pisang, diawali dengan kegiatan seremonial. Sesampainya di pelataran Sendang Gede, air dan properti kirap diserah terimakan oleh sesepuh kampung Kandri kepada juru kunci Sendang Gede yang didahului oleh tarian Tirta Suci Dewi Kandri yang dibawakan oleh 18 orang penari putra dan putri. Selanjutnya, air tersebut disiramkan ke sawah, sedangkan properti yang lain dibagikan dan diperebutkan kepada para pengunjung.
Tradisi budaya nyadran kali atau sendang ini sudah diselenggarakan secara turun-temurun. Setahun sekali setiap hari Kamis Kliwon bulan Jumadil Akhir oleh Pok Darwis Pandanaran Desa Wisata Kandri sebagai pengelola desa wisata. Di balik itu semua di Sendang Gede Kandri terdapat temuan, yaitu 2 buah lesung batu. Lesung ini diperkirakan merupakan peninggalan era masa klasik. Lesung batu pada era Jawa kuno dan masa pengaruh Hindu-Buddha umumnya difungsikan sebagai alat pengolahan hasil pertanian, terutama untuk menumbuk padi, biji-bijian, atau bahan makanan lainnya. Lesung sebagai wadah untuk menumbuk padi agar terkelupas kulitnya, serta menghaluskan biji-bijian atau bumbu-bumbuan. Lesung batu digunakan bersama dengan alu atau antan untuk memproses hasil pertanian. Lesung dan lumpang batu merupakan bagian dari teknologi pengolahan pasca panen yang penting pada era Kerajaan Majapahit. Di beberapa situs, lesung batu ditemukan dalam jumlah banyak, menunjukkan perannya dalam kegiatan kolektif masyarakat, termasuk sebagai peralatan khusus yang digunakan oleh perempuan dalam rumah tangga. Penemuan lesung batu seringkali menunjukkan area tersebut merupakan pemukiman atau tempat aktivitas manusia pada masa lalu. Selain lesung berbentuk wadah menumbuk, terdapat juga sarkofagus yang berbentuk lesung kubur, pada masa prasejarah atau megalitik yang terkadang masih berlanjut hingga masa berikutnya, namun fungsi utamanya adalah sebagai peti mati. Menurut informasi salah seorang warga, lesung batu ini bukan temuan dari Sendang Gede Kandri, namun dari desa lain di Kecamatan Gunung Pati. Sendang Gede Kandri ini berkaitan dengan cerita tentang Mbah Nyai Sekarsari dan Saryani, santri Ki Ageng Selo yang ditugaskan mengelola perairan di wilayah Kandri. Berdasarkan sejarah lisan dan cerita rakyat setempat, Mbah Nyai Sekarsari dan Saryani adalah 2 sosok santri utusan dari Ki Ageng Selo yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah Kandri, Gunung Pati, Semarang. Pada saat itu Mbah Nyai Sekarsari dan Saryani diutus oleh Ki Ageng Selo adalah seorang tokoh spiritual terkemuka dari Selo, Grobogan untuk membantu Mbah Joyo Kusumo, yang juga menantu Ki Ageng Selo, mengelola wilayah Gunung Pati. Kedua santri ini, khususnya Mbah Nyai Sekarsari, ditugaskan secara khusus untuk mengelola perairan di wilayah Kandri, karena di daerah tersebut terdapat sumber mata air besar, yang penting bagi kehidupan masyarakat dan pertanian. Peran mereka berdua sangat erat dengan sejarah berdirinya Desa Kandri, yang dikenal sebagai wilayah subur, dengan potensi air yang dikelola dengan bijak oleh kedua santri tersebut. Hingga saat ini, penghormatan terhadap kearifan lokal dalam mengelola air di Kandri sering dikaitkan dengan warisan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Mbah Nyai Sekarsari dan Saryani. Keberadaan mata air di Kandri dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga lokal, yang mana upaya ini diyakini sebagai rintisan kedua santri tersebut di masa lalu. Cerita ini menegaskan pentingnya konservasi air dan penghormatan terhadap sosok spiritual yang berjasa dalam pelestarian alam di Desa Kandri. Pelestarian sumber mata air di era Jawa kuno dilakukan melalui pendekatan sakralisasi, di mana mata air dihormati sebagai tempat suci atau petirtaan, yang dikelola secara gotong royong dan spiritual. Leluhur Jawa merawatnya dengan membangun struktur batu andesit yang dinamakan jaladwara, melakukan ritual seperti sadranan, dan melestarikan pohon di sekitarnya. Sumber mata air, sendang atau tuk, sering dianggap sakral, tidak boleh dicemari dan dianggap sebagai tempat persinggahan suci, seperti Tuk Bimolukar, petirtaan Liangan, dan lain-lain.
Pancuran air kuno atau jaladwara sering berbentuk naga atau ular, berfungsi sebagai sarana penyucian diri sebelum ke candi. Tradisi merawat mata air seperti sadranan Sendang Gede Kandri melibatkan selametan dan pementasan wayang sebagai bentuk syukur dan perlindungan mata air. Masyarakat menjaga kebersihan mata air dari hulu ke hilir dengan menanam pohon endemik untuk meningkatkan daya serap tanah. Air dari 7 sumber mata air sering digunakan untuk ritual, melambangkan kesucian dan persatuan. Praktik ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dari hulu ke hilir, bukan sekadar komoditas. Kesimpulannya, Sendang Gede Kandri merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.